Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang jenis-jenis distribusi sampling. Nah, distribusi sampling itu sendiri adalah distribusi pengukuran statistik seperti rata-rata, standar deviasi, proporsi yang muncul sebagai akibat dari penggunaan sampel. Nah, pada kesempatan ini ada beberapa distribusi sampling yang akan kita bahas. Yang pertama adalah distribusi sampling rata-rata, yang kedua distribusi sampling proporsi, yang ketiga distribusi sampling selisih rata-rata, dan yang terakhir adalah distribusi sampling selisih proporsi. Nah, sekarang saya akan membahas satu persatu, dan yang akan saya bahas pertama kali adalah distribusi sampling rata-rata. Distribusi sampling rata-rata adalah kumpulan dari bilangan-bilangan yang masing-masing merupakan rata-rata hitung dari sampelnya. Nah, ini adalah rumus distribusi sampling rata-rata untuk populasi tidak terbatas dengan syarat N kecil dibagi N besar kurang dari sama dengan 5%. Itu rumus rata-ratanya adalah mu X bar sama dengan mu. Untuk standar deviasi yaitu sigma X bar sama dengan sigma per akar N. Dan untuk menentukan nilai baku yaitu adalah Z sama dengan X bar min mu X bar per sigma X bar. Sedangkan untuk populasi terbatas, di mana N kecil per N besar lebih besar dari 5%, itu rumus untuk rata-ratanya adalah mu X bar sama dengan mu, standar deviasinya sigma X bar sama dengan sigma per akar N, dikali faktor koreksi, yaitu akar N besar dikurang N kecil dibagi N besar min 1, dan untuk nilai bakunya Z sama dengan X bar min mu X bar per sigma X bar. Nah, di sini N kecil adalah ukuran sampel, N besar itu ukuran populasi, X bar itu rata-rata sampel, mu itu rata-rata populasi, S itu standar deviasi sampling, sedangkan sigma adalah standar deviasi populasi, mu X bar itu rata-rata pada distribusi sampling rata-rata, sigma X bar itu adalah standar deviasi pada distribusi sampling rata-rata. Oh, ini harusnya S ya. Oke. Sebagai contoh, upah per jam para pekerja PT Gebiar memiliki tingkat upah rata-rata Rp500 per jam dengan simpangan baku Rp60. Berapa probabilitas bahwa upah rata-rata 50 orang pekerja yang merupakan sampel random akan berada di antara Rp510 sampai Rp520? Oke, kita langsung ke Excel-nya saja. Nah, ini adalah rumus yang tadi yang ada di slide dan contohnya sudah saya pindahkan ke Excel. Nah, step pertama adalah kita harus diketahuinya terlebih dahulu. Harus menentukan apa yang diketahui. Di sini upah per jam para pekerja PT Gebiar memiliki tingkat upah rata-rata Rp500. Rp500 berarti di sini nah, kita akan sebelum itu kita akan menentukan apakah dia populasi atau sampel ya, populasi tidak terbatas atau populasi terbatas. Nah, jika ukuran populasi di sini tidak diketahui, maka dianggap sebagai populasi tidak terbatas. Kenapa? Karena di sini yang diketahui hanya N kecilnya saja ya. Dia hanya cuma 50 orang saja, sehingga ukuran populasinya tidak diketahui, sehingga kita pakai yang populasi tidak terbatas. Sehingga kalau rata-rata di populasi tidak terbatas itu adalah mu. Sehingga di sini kita tulis mu-nya adalah 500. Lalu simpangan baku di sini untuk populasi adalah sigma ya. Sigmanya adalah simpangan bakunya 60. Lalu
N-nya, upah rata-rata 50 orang pekerja, yaitu 50, merupakan sampel random akan berada di antara 510 sampai 520. Berarti ini adalah X-bar-nya. X-bar-nya adalah 510 dan 520. Oke, sudah diketahui, berarti kita bisa masukin ke rumusnya ya. Dengan populasi tidak terbatas, rumusnya untuk rata-rata mu X-bar itu sama aja dengan mu. Berarti di sini ini adalah mu X-bar di sini mu X-bar itu sama aja dengan mu, berarti sama dengan 500 ya, atau sama dengan ini. Lalu standar deviasi yaitu sigma X-bar. Oke, ini kita ganti aja jadi sigma X-bar sama dengan sigma dibagi akar N. Oke, sigma X-bar itu sama aja sigma dibagi akar N, berarti sama dengan sigma dibagi, kalau akar itu adalah SQRT dari N. Enter. Itu adalah mu X-bar-nya. Sigma X-bar-nya. Sehingga kita bisa menentukan nilai bakunya, yaitu karena X-nya ada 2 ya. Berarti X-bar-nya ada 2, berarti kita akan menentukan satu-satu. Ini untuk X-bar sama dengan 510. Yang kedua adalah X-bar-nya 520. Nah, berarti untuk X-bar-nya, untuk menentukan nilai X-bar-nya, ini berarti nilai untuk X-bar yang 510 dulu, kita akan menentukan nilai Z-nya. Berarti Z, nilai Z-nya yaitu sama dengan X-bar, X-bar-nya yaitu 510 dikurang mu X-bar 500 dibagi dengan sigma X-bar. Sigma X-bar-nya yang ini. Kita enter. Ya, ini kalau kita bulatkan untuk desimal menjadi 1,18 ya. Begitu juga dengan yang X-nya 520. Berarti nilai untuk yang X-bar-nya 520, berarti nilai Z-nya adalah sama dengan X-bar-nya 520 dikurangi mu X-bar, lalu dibagi dengan sigma X-bar. Kita enter. Hasilnya adalah 2,36, sehingga didapat probabilitasnya itu antara
1,18 dan 2,36. Nah, kita akan cari satu-satu untuk probabilitas yang 1,18 dan 2,36. Karena di sini posisinya semuanya tandanya positif, berarti yang besar dikurangi yang kecil. Berarti untuk P 0 kurang dari Z kurang dari 2,36, lalu kita akan cari juga yang 1,18. Nah, ini kita bisa mencarinya menggunakan tabel distribusi normal. Untuk yang 2,36, 2,3 berarti 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, berarti nilainya adalah 0,4909. Oke, berarti 0,4909. Selanjutnya yang 1,18, berarti sini 1,1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, berarti 0,3810. 0,3810, berarti kita bisa mencari nilai probabilitasnya, yaitu dengan cara mengurangi yang atas kurangi yang bawah, maka hasilnya adalah 0,11. Jadi kesimpulannya, jadi probabilitas bahwa upah rata-rata dari sampel berada di antara Rp510 dan Rp520 adalah 0,11 atau 11%. Oke, demikianlah pembahasan mengenai distribusi sampling rata-rata. Assalamualaikum